Black Riders! Tiga cincin untuk raja-raja peri di bawah langit. 7 untuk raja-raja kurcaci di bawah aula batu mereka. 9 untuk manusia fana yang ditakdirkan untuk mati. Itu adalah cincin yang berfungsi persis seperti yang diinginkan oleh Sauron. Pertama-tama memberi pemiliknya kekuatan besar, lalu menguranginya dan merubahnya menjadi budak untuk selama-lamanya. Hari ini di istana kita akan membahas 9 cincin kekuasaan Sang Sembilan atau cincin Nazgul. 9 cincin memiliki asal yang sama dengan 7 cincin para kurcaci. Mereka dibuat di Eregion oleh Gwaith I Myrdain, pandai besi elf di bawah Celebrimbor yang merupakan tuan mereka. Tidak seperti 3 cincin raja-raja elf, 9 cincin ini dibuat dengan bantuan langsung Sauron yang mengikat mereka lebih erat ke satu cincin miliknya. Meskipun berada di lemari besi di Eregion, saat Sauron membuat satu cincin utamanya, sekitar tahun 1600 pada zaman kedua, 9 cincin itu kemudian akan jatuh di tangan penguasa kegelapan. Pada tahun 1697 di zaman kedua, setelah menyerang dan menguasai Eregion, ia mengklaim 9 cincin kekuasaan bersama dengan 7 cincin lainnya yang telah kita bahas sebelumnya. Sekitar 500 tahun kemudian, ketika Sauron dikalahkan dan diusir dari Eriador, dia akan memberikan 9 cincin ini kepada orang-orang hebat di Middle-earth yang tergoda oleh kekuatannya. 3 di antara mereka adalah bangsawan petinggi Númenor. Dari ke-9 orang-orang ini, hanya satu yang diketahui namanya, Khamûl dari Esterling, yang merupakan tangan kanan Witch King of Angmar, pemimpin dari 9. 4 lainnya kita hanya bisa menebak. Dari sumber lain, 9 cincin diberi nama sebagai berikut: Orom, penghasut perang; Sakla, yang kejam; dan Adas, pembuat musuh. Masing-masing diberikan kepada Letnan Dol Guldur dan 2 penguasa Esterling. Juru, pembawa duka; Mebat, pemakan kegembiraan; dan Kanto, pemberi rasa sakit, diberikan kepada penguasa Haradrim. Dan Saptan, batu kebodohan; Nitir, sengatan teror; dan Uri, pemberhenti hati, diberikan kepada penguasa Númenor yang salah satunya akan menjadi raja penyihir Angmar. Cincin kekuatan ini memberi pemakainya kemampuan magis yang kuat dan kemampuan untuk mempengaruhi keinginan seseorang. Ini juga memberi mereka umur yang sangat panjang yang tak lazim. Dan pada zamannya, mereka akan menjadi raja, penyihir, dan pejuang yang perkasa. Kemenangan, kejayaan, dan harta melimpah mereka dapatkan. Kematian seakan tak bisa menyentuh mereka. Namun bagaimanapun, cincin ini akan terus memberikan pengaruh yang merusak, dan mereka harus membayar apa yang telah diberikan oleh Sauron. Menjadi budak penguasa kegelapan. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai melihat hal-hal gaib dari dunia yang tak terlihat, di mana makhluk spiritual yang baik dan jahat berada. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah mereka muncul di dunia fisik atau tidak? Bentuk tubuh mereka memudar, hingga mereka menjadi hantu sepenuhnya, hidup di dalam dunia yang tak terlihat, budak di bawah dominasi satu cincin milik Sauron. Nazgul, itulah nama mereka, diambil dari bahasa hitam yang berarti hantu cincin. Pada tahun 2251 di zaman kedua, ketika Númenor terbagi menjadi 2 faksi yang berlawanan,
9 orang ini muncul di Middle Earth untuk pertama kalinya sebagai Nazgul. Meskipun kita tahu Nazgul pertama kali muncul pada tahun 2251, namun kita tidak tahu pasti di mana atau apa yang mereka lakukan. Faktanya, selama tahun-tahun kegelapan, pada waktu Sauron berada di Numenor atau Perang Aliansi terakhir, perbuatan mereka sama sekali tidak diketahui. Apa yang kita tahu adalah bahwa ketika Sauron dikalahkan pada tahun 3441 di akhir zaman kedua oleh aliansi terakhir, kesembilannya menghilang ke dalam bayang-bayang selama lebih dari 1000 tahun. Sekitar tahun 1300 dari zaman ketiga, ketika kehadiran Sauron di Dol Guldur membawa hal-hal jahat di pegunungan berkabut, pada saat inilah Nazgul muncul kembali di Middle Earth. Dan pemimpin mereka mengumpulkan orang-orang jahat di utara, mendirikan kerajaan penyihir Angmar, sehingga membuatnya dikenal dengan nama The Witch King of Angmar. Sangat mungkin bahwa cincin kekuasaan Raja Penyihir membantunya untuk menarik pengikut ke wilayahnya, untuk menyerang dan menghancurkan wilayah Arnor. Namun hal ini menimbulkan perdebatan umum lainnya mengenai 9 cincin kekuasaan. Siapakah yang benar-benar memilikinya? Para hantu itu sendiri atau Sauron? Tampaknya ada kisah yang saling bertentangan mengenai kepemilikan 9 cincin. Pada bab Dewan Elrond, dalam buku The Fellowship of the Rings, Gandalf ketika berbicara tentang cincin kekuasaan mengatakan 9 yang disimpan Nazgul. Ini menyiratkan bahwa para hantu cincin masih memiliki cincin mereka. Namun di tempat lain, kita dituntut untuk percaya bahwa Sauron telah mengambil 9 cincin itu sendiri. Mungkin untuk menambah kekuatannya sendiri dalam usahanya kembali di zaman ketiga. Kita tahu bahwa Frodo juga tidak melihat cincin apapun di tangan para Nazgul ketika di Weathertop. Dan sangat masuk akal jika cincin itu akan tetap memiliki efek yang luar biasa kepada Sang Sembilan. Bahkan ketika cincin itu tidak mereka miliki. Seperti yang kita lihat pada Gollum, cincin kekuatan dapat memiliki cengkraman yang sangat kuat terhadap seseorang, meskipun mereka sudah tidak lagi memilikinya. Pada Council of Elrond atau Dewan Elrond, Boromir sempat bercerita tentang serangan Mordor ke Osgiliath. Serangan itu sebenarnya hanya kamuflase, supaya Nazgul bisa menyeberangi Anduin dari Ithilien lalu terus ke utara untuk mencari Baggins dan Shire tanpa diketahui. Tapi bahkan saat itu ketika Nazgul dalam keadaan tidak tampak, tidak berkuda dan tidak berjubah, kehadiran mereka membuat pasukan Mordor menjadi beringas. Sebaliknya, tentara Gondor paling berani pun akan diselimuti ketakutan. Senjata utama Nazgul sebenarnya bukan kekuatan fisik atau magis yang luar biasa, melainkan rasa takut yang mereka timbulkan. Seperti efek pasukan arwah yang dipanggil Aragorn untuk menunaikan sumpah mereka membela Gondor. Dari jauh kehadiran Nazgul sudah bisa dirasakan dan menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Dan kengerian ini akan bertahan bahkan setelah mereka pergi. Kengerian yang lain yang paling mengerikan dari Nazgul adalah jeritanya yang digambarkan seperti suara kematian. Ketika pengepungan di Minas Tirith, Pippin menyaksikan sendiri bagaimana efek jeritan Nazgul terhadap tentara Gondor. Meski terbang tinggi dan tak terlihat, bahkan terlalu jauh untuk ditembak, lengkingan suara Nazgul membuat bahkan tentara paling berani sekalipun tiarap ketakutan. Mereka yang masih berdiri hanya bisa mematung dan menjatuhkan senjatanya. Mereka tidak lagi berpikir tentang perang. Yang mereka pikirkan hanyalah sembunyi, merayap, dan mati. The Witch King of Angmar, pemimpin para Nazgul,
diberi Sauron kekuatan jahat tambahan ketika memimpin perang di Minas Tirith. Ketika alat mendobrak Mordor atau Gron tidak berhasil menjebol gerbang Minas Tirith, The Witch King memekikkan mantra dalam bahasa kuno hingga akhirnya dengan diiringi kilatan cahaya, pintu dari besi dan baja itu pun hancur. Senjata unik lain yang diberikan kepada mereka adalah nafas hitam. Itu adalah efek busuk dan beracun bagi orang yang memiliki kontak dekat dengan salah satu Nazgul. Di dalam buku, ini terjadi 2 kali kepada Merry. Yang pertama ketika di Bree, kedua bersama Éowyn dalam pertempuran mereka dengan The Witch King. Faramir juga akan terkena nafas hitam ketika dia terluka parah. Namun ketiganya akan disembuhkan oleh Aragorn di rumah penyembuhan, sekaligus memenuhi sebuah ramalan. Ketika nafas hitam berhembus dan bayangan kematian tumbuh dan semua cahaya berlalu, datanglah Etelas, hidup untuk yang sekarat berbaring di tangan sang raja. Satu lagi senjata Nazgul yang tak kalah mematikan adalah pedang kutukan atau pisau Morgul. Pisau Morgul adalah belati beracun hantu cincin selama zaman ketiga. Setelah menusuk daging, pisau ini akan meninggalkan pecahan di dalam luka korbannya. Pisau yang tersisa segera berubah menjadi debu. Sementara pecahan yang tertinggal akan berubah menjadi racun dan akan menjalar melalui tubuh hingga ke jantung. Jika pecahan pisau tetap dalam korban terlalu lama, maka si korban akan menjadi hantu seperti mereka. Salah satu korban dari pisau terkutuk ini adalah Frodo, yang ditikam oleh Raja Penyihir pada saat para Nazgul menyerang para Hobbit dalam perburuan mencari satu cincin Sauron di Watertop. Sebuah racun dari pisau tersebut menjalar dengan cepat ke jantung dan mengancam untuk mengubah Frodo menjadi hantu. Untungnya, Elrond mampu menghapus pecahannya dan menyembuhkan luka Frodo. Namun luka itu akan terus membekas padanya. Setiap tahun, pada hari di mana dia mendapatkan tikaman pisau itu, ia akan merasakan sakit yang amat sangat. Salah satu efek dari sebuah belati kuno yang sangat mematikan. Nazgul yang telah ditarik ke dunia gaib oleh cincin kekuatan mereka memiliki penglihatan yang sangat buruk di dunia nyata. Di mata Nazgul, dunia tak berwarna dan kehadiran manusia hanya tampak seperti bayang-bayang. Di bawah cahaya matahari, bahkan bayang-bayang ini pun samar atau hilang, sehingga Nazgul lebih mengandalkan indera penciuman. Dalam perjalanan ke Buckland, Frodo sempat melihat Nazgul yang merunduk ke tanah, mengendus-endus untuk mencari jejak, lalu mulai merayap ke arahnya. Tetapi mereka sangat sadar akan makhluk yang juga ada di dunia yang tak terlihat, termasuk manusia yang memakai satu cincin. Artinya ketika Frodo memakai satu cincin di Watertop, itu benar-benar membuat Nazgul lebih mudah untuk melihatnya. Sama halnya seperti Frodo yang dapat melihat dengan jelas wujud mereka yang sesungguhnya. Bentuk pucat mereka yang merupakan para penyihir dan penguasa semasa hidupnya. Seperti yang kita tahu, satu cincin akan dimusnahkan dan benteng Baradur akan hancur bersamanya. Sebagai akibatnya, baik dalam penghancuran Baradur atau letusan Gunung Doom, bersama pemakainya, 9 cincin kekuatan akan hancur bersamanya. Meskipun ini tidak disebutkan dalam buku The Lord of the Rings, pada bab terakhir dari Silmarillion memberitahu kita yang 1 dan 7 dan 9 dihancurkan dan 3 telah berlalu, dan bersama mereka berakhirlah zaman ketiga.